Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini, kalian juga udah baca pasti di judulnya, saya akan merakit PC idaman. PC ini tuh saya udah rencanakan beberapa bulan yang lalu lah, bakalan merakit dengan komponen-komponen ini gitu. Tentunya di sini saya akan menggunakan penjakatnya dari Jotax Gaming RTX 3070 Twin Ace dan prosesornya dari Intel Core i5 10500. Tapi prosesor ini juga memang udah dibeli beberapa minggu yang lalu dan PGA card ini baru datang sekarang dan akhirnya terrealisasikan rakit PC idaman yang selama ini memang saya udah rencanakan. Oke, tapi sebelum itu saya pengen kenalan dulu dengan si Jotax Gaming RTX 3070 Twin Ace ini. Nah, si RTX 3070 ini sudah menggunakan arsitektur terbaru, yakni Ampere. Sama seperti kakak pendahulunya 3080, 3090, sudah sama-sama menggunakan arsitektur Ampere 8 nanometer. Memiliki RT Core generasi kedua dan Tensor Core-nya generasi ketiga dengan performa hingga 2 kali throughput. Makanya memiliki CUDA core yang hampir 2 kali lipat dibandingkan seri RTX 20 yang sebelumnya. Nah, maka dari itu si PGA card ini yang sudah menggunakan teknologi Ampere atau arsitektur Ampere bakalan jauh lebih baik ketika menjalankan game yang support ray tracing. Nah, kita tahu kan di arsitektur sebelumnya ketika si PGA card Nvidia ini menjalankan game yang support ray tracing, si FPS-nya tuh sangat rendah sekali karena cukup berat gitu untuk menjalankan ray tracing. Ray tracing itu kunci utama grafis game ya, yang mensimulasikan perilaku fisik cahaya agar menghadirkan perenderan kualitas sinematik secara real time ke dalam gaming dengan menghasilkan visual yang terbaik, yang terhebat, yang termantap lah pokoknya seperti. Jadi ketika kita menjalankan game, kita bakalan melihat bayangan secara real time atau efek-efek cahaya yang secara real time tuh seperti real gitu. Karena ketika menjalankan ray tracing ini, si game ini cukup berat sekali, makanya hadir DLSS, yakni Deep Learning Super Sampling. Jadi contoh simpelnya seperti ini, ketika kita menjalankan game ray tracing dengan mengaktifkannya DLSS, seolah-olah kita memperkecil resolusi, tapi tetap mendapatkan kualitas sinematik secara real time dengan gambar atau visual yang terbaik juga gitu. Jadi inilah AI yang bekerja yang dihadirkan pada Tensor Core generasi ketiga ini. Jadi si AI-nya cukup lebih baik, lebih sempurna lagi di arsitektur Ampere ini. Makanya si PGA card RTX 3070 ini bakalan jauh lebih baik, lebih hebat lagi dibandingkan si RTX 2080 yang sebelumnya. Nah, kita lihat ya di salah satu game control ini. Kalian bisa perhatikan ketika DLSS saya aktifkan, FPS-nya ini bisa meningkat sekitar 20%-an, bahkan lebih ya, dibandingkan DLSS ketika off di resolusi yang sama, ini 1080p. Untuk RTX 3070 ini memiliki CUDA core 5888 unit, lebih banyak dibandingkan RTX 2080 Ti. Makanya si RTX 3070 ini bisa sedikit unggul dari 2080 Ti, tapi harganya juga tetap lebih murah. Wah, mantap kan? Jadi idaman banget gitu kalau kita menggunakan RTX 30 series, harganya yang lebih murah, arsitekturnya lebih baru, dan performanya jauh lebih baik dibandingkan arsitektur sebelumnya. Nah, untuk spek si RTX 3070 ini memiliki size memori 8GB, 256 bit, GDDR6 14GB per second. Lalu untuk bus clock-nya 1750 MHz dengan TDP 220 Watt. Jotax Gaming RTX 37 Twin Ace ini punya fitur fan stop otomatis. Jadi ketika si suhunya masih di bawah 60 derajat Celcius, maka si fan ini tidak akan berputar. Heatsink aluminium array punya performa yang cukup baik, ditambah heat pipe dengan desain yang baru, dengan penempatan yang pas, membantu cepat mendinginkan PGA, karena terbukti ketika stress test GPU jet kurang lebih 10 menit, maksimal ini hanya di 63 derajat Celcius. Apalagi di belakangnya ini udah ada black plate. Tidak hanya ngebantu untuk mendinginkan si PGA card, tapi supaya tidak bengkok aja. Terus untuk si power pin-nya juga ada di dalam. Jadi kalian kalau misalkan mau pakai kabel
custom gitu, ini bisa lebih rapi lagi. Coloknya di atas atau di bawah seperti ini. Ini tuh bakalan jadi terlihat lebih rapi kalau kalian punya si kabel custom yang pas untuk ditancapkan ke 2x8 pin yang ada di sini. Nah, untuk dimensi si Zotac RTX 37 TwinEdge ini panjangnya 24 cm, lebarnya 13, cm dan tebalnya 3,5 cm. Terlihat minimalis, hanya butuh 2 slot expansion saja. Lalu ada software Firestrom. Jika kalian ingin utak-atik sedikit performanya dari PGA card ini, bisa menggunakan software tersebut. Di belakang ini ada 4 slot PGA card yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada HDMI 2.1, hanya satu saja. Lalu 3 yang lainnya menggunakan DisplayPort. Dan tentunya ini juga udah support PCIe generasi keempat. Nah, di sini saya menggunakan motherboardnya ROG Strix Z490, tapi masih menggunakan Intel generasi 10. Tapi digadang-gadang nanti Intel generasi 11 ketika ditancapkan ke motherboard ini lalu tinggal di-update BIOS-nya saja, si motherboard ini udah support PCIe generasi keempat, karena si Intel generasi 11 ini masih tetap bakalan sama menggunakan soket LGA 1200, sama seperti si Intel generasi 10 ini. Nah, jadi alasan keduanya ketika saya merakit PC ini, pertama harganya nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga gitu, karena keduanya ini adalah kelas mid-end atau di tengah-tengah. RTX 3070 dari Zotac Gaming ini harganya sekitar 8,6 juta atau 8,7 juta ya. Ya mudah-mudahan nggak goib dan gampang dicari gitu. Karena menurut saya performanya cukup cukup pas dengan arsitektur terbaru juga. Lalu kalau misalnya kita bandingkan dengan RTX sebelumnya yang harganya lebih mahal, ya jelas lah pasti pilih RTX 3070 ini untuk bisa dirakit di tahun 2020 atau 2021 nanti. Nah, seperti itu. Jadi, ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan RTX 30 series dan Intel generasi 10 yang mid-end, jadi di tengah-tengah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Terus, kalian juga penasaran spek lengkapnya seperti apa, nanti saya akan simpan di sini. Dan pastinya juga penasaran bagaimana performanya. Wih, mantap kan? Oke, kita saja tes di beberapa pengujian gaming dan beberapa pengujian yang lain, benchmark mungkin. Kita pengen tahu bagaimana performa si rakitan PC idaman saya ini. Oke, let's go! Oke, kalian udah tahu harga dan alasannya kenapa saya pilih komponen ini. Sekarang kita tes di beberapa pengujian. Oke, kebetulan di sini saya ada RTX 2080 dari ROG Strix. Jadi saya coba bandingkan saja ya dengan menggunakan spek komponen yang sama seperti rakitan yang tadi saya cantumkan. Oke, di pengujian sintetik pertama ini ada Firestrike mendapatkan 23.775 dengan grafik skornya 31.358 untuk RTX 3070 dan Intel i5 10500. Sedangkan untuk RTX 2080 ROG Strix ini menghasilkan skor di bawahnya si RTX 3070. Kalian bisa perhatikan tabel di layar. Lalu di pengujian TimeSpy, hasil dari RTX 3070 tetap lebih unggul grafik skornya, berbeda sekitar 30%-an ya kurang lebih. Lalu di pengujian Port Royal, dan ini adalah salah satu benchmark ray tracing yang cukup berat ya. Untuk si RTX 3070 ini mendapatkan skor 7.955, sedangkan untuk RTX 2080 mendapatkan 6.233. Di sini terlihat performa arsitektur Ampere jauh lebih unggul dibandingkan arsitektur Turing yang ada di RTX 20 series yang lalu. Lanjut di game Battlefield 5 1080p Ultra, hasil average RTX 3070 dari Zotac ini masih terasa unggul ya, berada di 102,1 fps. Namun untuk 1% low-nya lebih tinggi si RTX 2080 yang mendapatkan 75,6 fps. Jika di resolusi 1440p, perbedaan semakin berasa. Average yang dihasilkan berbeda 10 fps. Antara Zotac RTX 3070 ini mendapatkan average-nya 83,8, sedangkan untuk ROG Strix RTX 2080 mendapatkan 74,7 fps.
Game selanjutnya ini ada game Control. Game ini menurut saya cukup menarik nih. Saya setting di resolusi 1080p, settingannya high, ray tracingnya diaktifkan, dan DLSS-nya di-on-kan. Kalian bisa lihat, arsitektur Ampere ini sangat perkasa sekali. Jika dilihat hasil average FPS-nya, rata-rata RTX 3070 ini menawarkan 120,7 fps. Jauh meninggalkan RTX 2080 yang mendapatkan hanya 96,3 fps saja. Lalu jika DLSS dimatikan, ya memang sih FPS semakin kecil karena AI pada Tensor Core pada kedua pegangan ini tidak berjalan. Tapi hasil masih tetap sama. RTX 3070 tetap memimpin dari average FPS-nya mendapatkan 73,7 fps, sedangkan RTX 2080 hanya 57 fps saja. Nah, di sini kalian bisa perhatikan perbedaan jika ray tracing on dan off. Di game Call of Duty ini, bayangan pohon terlihat real dan nyata. Cahaya yang dipantulkan oleh sinar matahari begitu baik ya, sehingga warnanya lebih tajam. Lalu di game Watch Dogs Legion ini, lebih terasa perbedaan antara ray tracing on dan ray tracing off. Ini bakalan punya sensasi yang berbeda ketika kita terjun langsung di dalam permainannya. Coba kalian simak saja di layar ini, keren kan? Nah, lalu ketika ray tracing dan DLSS-nya diaktifkan, terlihat juga FPS terpaut jauh lebih tinggi. Tapi, kualitas dari game tetap terlihat sama ya. Ini berkat AI pada arsitektur Ampere yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, sebagai pembanding saja ini, di sini saya jalankan saat main game PUBG ya, keseluruhan PC ini berjalan pada watt yang bisa kalian perhatikan di masing-masing PGA card. Jadi kalian bisa ada sedikit bayangan gitu ketika nanti mau memilih PGA card untuk jadikan PC idaman kalian. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang rakitan PC idaman yang mungkin beberapa bulan lalu saya udah rencanakan rakit seperti ini dan akhirnya sudah terrealisasi. Bagaimana performanya menurut kalian? Cukup mantap, cukup luar biasa, cukup pas dengan harga yang dikeluarkan? Menurut saya sih dengan performa yang dihadirkan, terus kualitas yang dihadirkan, terus teknologi baru yang dihadirkan di PGA card khususnya, ini sangat worth it sekali untuk saya miliki gitu. Makanya di sini mungkin beberapa bulan ke depan saya juga akan menggunakan komponen-komponen ini di channelnya Sekilas IT. Kalau misalkan kalian punya saran, punya kritik, atau punya masukan lagi, boleh saja simpan di kolom komentar. Biar nanti saya baca satu-satu gitu. Karena masukan-masukan dari kalian itu sangat membantu untuk perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Nah, seperti itu aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.